Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dino Rahman Hakim, NIM 20051214025, kelas SI 2020A, dosen pengampu Bapak Agus Prihanto STMkom. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai apa itu sejarah komputer beserta pengembangannya yang telah membawa evaluasi modern hingga pada saat ini. Tujuan dari presentasi saya yaitu agar mengetahui sejarah-sejarah komputer dan mengapresiasi para ilmuwan atau penemu yang telah membawa kita pada era digital ini. Sejarah komputer. Terdapat pengertian komputer yaitu seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data dan menyimpan data baik berupa teks, visual ataupun audio serta membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Definisi komputer yang lain bisa diartikan juga seperti adalah sebuah teknologi yang sebagian besar digunakan pada sebuah pekerjaan seperti kedokteran, pertahanan, pendidikan, pemerintahan, dan masih banyak lagi yang akan saya bahas nanti. Sementara itu, bagaimana sih perkembangan komputer itu sendiri? Yaitu terdapat 5 generasi dalam perkembangan sejarah komputer, yakni generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Pada generasi ke-1 yaitu ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Sejarah komputer generasi pertama mulai hadir pada tahun 1946 hingga 1956. Ilmuwan yang menggagas konsep pengembangan tersebut adalah Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Namun, yang terjadi adalah komputer itu hancur karena bom ledakan sekutu. ENIAC merupakan generasi pertama komputer yang dikembangkan tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert dari Universitas Pennsylvania, merupakan First General Purpose Electronic Computer (UNIVAC) atau Universal Automatic Computer. UNIVAC sudah menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Merupakan komputer komersial pertama yang dipakai oleh Biro Sensus Amerika Serikat untuk digunakan dalam menghitung sensus penduduk dan sebagai komputer pertama yang dibuat untuk tujuan aplikasi dari bisnis. Ciri-ciri komputer generasi 1. Menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube sebagai sirkuitnya. Yang kedua yaitu ukuran fisik komputer besar sehingga memerlukan ruangan yang luas serta memakai daya listrik yang besar. Yang ketiga, memiliki media penyimpanan luar berupa magnetic tape atau magnetic drum. Yang keempat, hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin atau machine language. Generasi kedua. Sejarah generasi kedua mulai populer pada tahun 1960-an. Pada tahun 1948 ditemukan transistor. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer ini. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran berkurang drastis. Digantinya tabung vakum menjadi transistor membuat ukuran menjadi lebih kecil. Transistor mulai digunakan pada tahun 1956. Komputer awal pada generasi kedua ini adalah superkomputer dari IBM yang bernama Street dan superkomputer dari Sprague Range yang bernama Lux, IBM 1401. Sejak tahun 1965, sebagian besar bisnis besar menggunakan komputer generasi ini untuk mengolah informasi berupa keuangan. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya. Transistor dikembangkan di Bell Laboratories tahun 1947. Lebih cepat, dapat diandalkan, dan hemat energi dibanding generasi komputer pertama. Menggunakan bahasa assembly yang terdiri dari singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Generasi ketiga ditandai dengan munculnya IC atau Integrated Circuits yang menggantikan peran transistor. Diciptakan IC karena transistor menghasilkan panas yang sangat besar. Hal itu dapat merusak bagian-bagian internal
komputer karenanya komputer menjadikan semakin kecil karena komponen-komponen dapat didapatkan dalam chip. Contoh dari generasi ketiga terdapat IBM S360, GE600 dan GE235 serta NCR Century. Selanjutnya yaitu generasi keempat. Setelah IC muncul, pengembangan komputer menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektronik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam satu chip. Kemudian tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau FLSI memuat ribuan komponen dalam satu chip tunggal. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan di sekolah. Adapun contoh-contoh komputer yang lahir pada generasi keempat yaitu terdapat IBM 370, Apple I, Apple II, dan juga Xilinx Altair. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Mulai dikembangkan komputer mikro yang menggunakan prosesor dengan general purpose microprocessor yang dikembangkan oleh Intel. Mulai digunakan LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC dalam sebuah chip. Kemudian dikembangkan menjadi FLSI atau Very Large Scale Integration. Pada generasi ini, hampir sebagian besar komputer telah menggunakan sistem operasi dengan konsep GUI atau Graphical User Interface, seperti sistem operasi Microsoft Windows buatan Microsoft Corp. Generasi kelima. Generasi kelima ini dikembangkan sejak tahun 1985. Contoh dari komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000. Walaupun HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Dua ciri utama dari generasi ini diantaranya yaitu di Jepang didirikan ISOT atau Institute for New Computer Technology untuk mengembangkan komputer generasi kelima ini, menciptakan komputer yang powerful dan intelijen. Yang kedua, dikembangkannya sistem komputer yang memiliki unsur artificial intelligence yang dapat mengerjakan tugas dengan karakteristik seperti manusia. Di antaranya yaitu intelligent imagination dan intuition dengan natural language atau bahasa sehari-hari. Sistem komputer. Pengertian dari sistem komputer yaitu suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi yang telah diinstruksikan oleh pengguna atau brainware. Komponen sistem komputer. Secara umum, komponen pada sistem komputer dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hardware, kedua software, ketiga brainware. Ketiga komponen tersebut masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sebuah informasi data. Mereka dituntut harus bekerja beriringan, dan apabila salah satu dari komponen tersebut hilang, maka sistem komputer tidak akan mampu bekerja sebagaimana mestinya. Komponen-komponen komputer. Komponen komputer adalah semua piranti elektronik yang terdapat di dalam sebuah komputer, seperti motherboard yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Kedua, prosesor berfungsi untuk melakukan perhitungan maupun eksekusi atau perintah yang kita berikan. RAM atau Random Access Memory berfungsi menyimpan sementara semua data dari seluruh program hasil olahan komputer yang sedang berjalan. VGA card, Video Graphics Accelerator, merupakan bagian komputer di dalam CPU yang berperan sangat penting untuk menampilkan output proses ke monitor. Tanpa VGA card, layanan komputer tidak akan menampilkan apa-apa alias ngeblank. CD-ROM
adalah sebuah piringan kampak dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Hard disk drive berfungsi sebagai penyimpan data secara permanen, terutama sebagai penyimpan sistem operasi dan bisa kita akses kapan saja kita mau. Pada awal penjelasan tadi dijelaskan banyak teknologi seperti dalam bisnis. Nah, terdapat dua bisnis yang menggunakan fungsi yaitu Gojek dan internet banking. Gojek adalah aplikasi yang membantu Anda untuk memesan transportasi motor yang biasa orang Indonesia sebut ojek. Gojek sebenarnya hampir sama dengan platform pemesanan transportasi kendaraan lainnya seperti Grab dan Uber, di mana pengguna dapat memesan transportasi kendaraan dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai user meminta tujuan lokasi tersebut. Internet banking, layanan perbankan yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi seperti mobile banking, SMS banking, dan telepon banking untuk melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik banyak yang dilengkapi sistem keamanan masing-masing. Fungsi komputer dalam bidang pendidikan. Yang pertama, sebagai mencari bahan informasi. Dengan adanya komputer, setiap orang menjadi sangat mudah untuk mencari bahan informasi dalam bidang pendidikan, mencari referensi dari berbagai sumber dan dapat mengeksplor berbagai hal yang bersifat positif. Untuk media pembelajaran, dunia pendidikan dapat semakin maju dengan melakukan presentasi menggunakan infocus. Berbeda jika Anda melakukan hal tersebut secara manual, yang tentunya tidak akan tepat untuk memberikan informasi ke seluruh orang banyak. Ketiga, komputer sebagai tempat penyimpanan data. Dapat dengan mudah menyimpan berbagai macam data-data dalam jumlah banyak, namun dengan tempat yang lebih kecil. Catatan CBT. Kini UN sudah tidak menggunakan paper ataupun dengan tulisan atau menghitamkan jawaban. Sekarang sekolah dengan mudah menerapkan sistem CBT atau Computer Based Test. Ujian yang diselenggarakan menggunakan komputer sebagai aksesnya dan memudahkan si pengguna. Fungsi komputer dalam bidang pemerintahan. Fungsi teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain disebut e-government. Penggunaan hubungan ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu G2C, G2B, G2G yang akan saya jelaskan. G2C, Government to Citizen, yaitu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. G2B, Government to Business, yaitu hubungan antara pemerintah dengan pengusaha. G2G, Government to Government, yaitu hubungan antara pemerintah dengan pemerintah. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintahan. Misalnya, dengan menggunakan jaringan internet, e-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan penduduk, pemerintah dengan bisnis, dan kegiatan lain-lainnya. Teknologi terkini dan masa depan. 1. Baterai wireless. Kelahiran baterai sodium bertepatan dengan berkembangnya teknologi wireless charging atau yang disebut dengan pengisian daya tanpa kabel. Saat ini, hampir seluruh gadget premium baru dibekali dengan fitur wireless charging. Mereka mengklaim bila baterai baru itu dapat menghasilkan energi yang lebih besar dan kuat, serta tetap stabil saat digunakan. Tidak hanya itu, baterai sodium pun bisa dibanderol dengan harga yang lebih murah karena proses pembuatannya yang lebih sederhana. Contohnya Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6, dan LG G4. Kedua, kecerdasan buatan AI. Tahun 2015 adalah milik kecerdasan buatan AI. Tetapi jangan khawatir, AI akan mengambil alih dunia. Sebab sampai saat ini hal paling pintar yang bisa mereka lakukan adalah menganalisa kebiasaan atau bahasa dari manusia. Namun, Microsoft misalnya sudah semakin dekat dengan penciptaan AI dengan kemampuan seperti otak manusia. Bisa dibayangkan saat AI mulai bisa berpikir seperti manusia potensi. Apa yang bisa dibuka?
seperti menerjemahkan berbagai bahasa di dunia hanya lewat suara. Google juga sudah terjun dalam proyek AI Super lewat salah satu insinyurnya, Demis Hassabis, pria yang juga memimpin perusahaan teknologi. DeepMind tersebut sedang berusaha membuat AI yang dapat meniru cara kerja sel saraf pada manusia. 3. Virtual reality. Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau si user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan dengan komputer, sehingga pengguna merasa berada dalam lingkungan tersebut. Dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas maya. Contoh dari virtual reality yaitu film animasi VR, Google Earth VR, penyutradaraan menggunakan VR. Sekian dari saya sedikit penjelasan mengenai apa itu sejarah komputer dan beserta pengembangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.